Ceritanya dimulai dari seorang anak laki-laki bernama Arel yang lagi makan siang bareng keluarganya. Ayahnya Arel heran, kok anaknya santai banget? Padahal si ayah sampai nggak bisa tidur mikirin kelas pahlawan apa yang bakal didapat Arel. Ibunya juga heboh, bilang kalau dia semangat banget. Sementara kakak perempuannya yakin adiknya bakal jadi yang paling keren di antara teman-temannya. Ibunya setuju mikir kalau pesona anaknya bakal bikin cewek-cewek naksir, yang bikin kakaknya Arel jadi khawatir adiknya bakal direbut orang. Tapi Arel lebih realistis daripada keluarganya. Dia mikir paling-paling dia cuma jadi orang biasa aja. Di dunia Arel, kelas pahlawan itu hadiah dari dewa buat anak-anak yang umurnya 10 tahun, biar mereka punya keahlian khusus. Pas upacara pemberkatan tiba, semua murid ngumpul di sekolah dan pendeta. Mulai dari anak laki-laki pertama, pendeta itu naruh tangannya di dahi si anak. Dan si anak langsung lihat bayangan api dan palu. Wah, fix, dia bakal jadi pandai besi. Anak itu lari ke ayahnya dengan muka gembira. Dan pendeta lanjut ke murid-murid lainnya. Pas giliran Arel, kakaknya bilang dia pasti dapat berkah spesial. Arel pun maju ke pendeta diiringi sorakan keluarganya. Orang-orang mulai bisik-bisik iri sama Arel, ngira dia bakal dapat kelas dewa kayak orang tuanya, Farah si putri pedang, dan Leon si penyihir agung. Pas Arel udah deket pendeta, dia merem dan fokus. Tapi kok nggak lihat apa-apa, pendeta kaget karena Arel nggak punya berkah. Terus ngumumin kalau Arel ini kasus langka, pahlawan tanpa kelas. Keluarga Arel langsung lemes, ngerasa ketipu banget, dan mikir nasib Arel hancur jadi orang gagal tanpa bakat. Besoknya, Arel mulai latihan ilmu pedang biasa. Orang tuanya nenangin dia, bilang kalau mereka nggak bakal ngusir Arel dari rumah. Arel bilang dia baik-baik aja, dan cuma nggak mau jadi beban. Sementara kakaknya janji bakal terus dukung dia. Lihat keluarganya khawatir banget, Arel sekali lagi ngingetin kalau dia dari dulu udah latihan pedang sama ibunya. Jadi dia masih bisa berguna walaupun gak punya kelas. Tapi menurutnya ibunya itu guru yang payah. Soalnya pas latihan dia selalu kalah telak gara-gara kekuatan ibunya yang luar biasa. Selesai Arel ngejelasin, ibunya seneng banget anaknya bijak. Sementara ayahnya mikir Arel mungkin beneran bisa dapat kerjaan. Melihat mereka semua memujinya, Arel jadi muak sama perhatian keluarganya dan pergi buat latihan. Pas dia masuk ke tempat latihan, Arel lihat dua murid kelas pendekar lagi duel pedang. Anak-anak itu sadar ada Arel dan nanya ngapain dia di sini tanpa kelas. Dengan santai dia bilang mau latihan, sama kayak mereka. Tapi anak-anak itu bilang mereka cuma main-main pedang aja. Soalnya mereka nggak perlu latihan karena udah punya kelas. Terus mereka nawarin buat nunjukin ke Arel seberapa jago mereka berkat kelasnya, dan mulai tanding lagi. Sambil nonton mereka berantem, Arel sadar gerakan mereka mulus banget karena kelas pendekar, dan dia pun nantang mereka buat lawan dia. Salah satu anak itu ngetawain keberaniannya nantang tanpa kelas. Tapi Arel ngerasa nggak butuh kelas dan jadi tersinggung. Anak itu nerima tantangan Arel buat kasih dia pelajaran sebelum bertarung. Anak itu nanya ke Arel buat mastiin dia masih punya berkah pelindung, semacam perisai sementara yang didapat semua orang pas lahir, dan bisa keisi ulang kalau penggunanya nggak kena serangan. Arel ngangguk dan bilang dia nggak bakal mati kena serangan kuat anak itu. Terus nyuruh dia siap-siap buat duel. Kesal karena diejek terus, anak itu nyerang Arel dan mengayunkan pedangnya. Tapi Arel dengan gampang menangkisnya, bikin dia kaget. Terus Arel menghindar dari tebasan lain sebelum ngunci lawannya dengan tangkisan. Teman anak itu ngira dia cuma main-main dan nyuruh dia buat nyelesain pertarungannya. Tapi dia bilang kalau Arel nggak gampang dilawan. Sambil mereka terus saling tangkis, anak itu sadar dia nggak bisa ngalahin Arel sendirian. Jadi dia curang dan minta temannya buat ngeroyok Arel. Anak satunya lagi loncat nyerang Arel dari belakang. Tapi Arel ngerasain serangan itu dan berhasil menghindar. Melihat dua anak itu malah berantem, Arel sadar kelas mereka nggak ngebantu kerja sama timnya, dan dia langsung nyerbu buat ngalahin mereka berdua. Anak-anak itu sadar Arel datang. Tapi tiba-tiba Arel ngilang dari pandangan mereka, terus muncul di bawah salah satunya, dan langsung mukul rahangnya sampai pingsan. Pas temannya jatuh, anak satunya lagi buru-buru nyerang Arel. Tapi dia malah kesandung temannya sendiri, ngasih Arel kesempatan buat bikin dia pingsan juga. Dengan kedua anak itu tergeletak, Arel dengan tenang bilang kalau dia menang. Tapi mereka marah dan nuduh Arel nyerang pas mereka lagi lengah. Pas mereka minta tanding ulang, Arel santai aja setuju. Tapi sebelum mulai,
Seorang anak di belakang mereka ngingetin buat jangan coba-coba. Bilang kalau mereka nggak bisa bikin alasan murahan kayak gitu kalau gagal di medan perang. Setelah anak rambut merah itu bilang, mereka memalukan bagi semua pendekar. Salah satu dari dua anak itu coba ngelawan. Tapi temannya ngingetin soal status tinggi si anak rambut merah. Si rambut merah lalu nyamperin Arel dan nanya, apa dia anaknya Putri Pedang Farah? Pas Arel ngangguk, anak itu muji dia karena belajar ilmu pedang yang hebat dari ibunya. Tapi, dia ngingetin Arel kalau dua pendekar yang dia kalahin itu cuma anak-anak kemarin sore yang belum pengalaman. Sambil ngarahin pedangnya ke Arel, nantang dia buat berantem beneran. Anak itu bilang, dia bakal buktiin kekuatan asli dari kelas pendekar. Sementara itu, dua anak lainnya nebak-nebak apa dia anaknya Kapten Keamanan Desa, anaknya Evan. Anak itu ngeiyain. Dan Arel jadi ingat kalau ayahnya dulu sering hubungin ibunya buat berburu monster. Arel mikir anak imut ini sama sekali nggak mirip ayahnya dan jadi penasaran. Apa dia nanti juga bakal jadi om-om galak? Bahu anak itu mulai bergetar pas dia muji ayahnya sebagai pendekar hebat dan guru yang bijak. Menurutnya nggak adil. Walaupun ayahnya hebat banget, ibunya Arel malah seenaknya merebut gelar pendekar terkuat di desa dari ayahnya. Dengar kata-katanya yang cemburu, Arel sadar anak ini cuma melampiaskan kekesalannya ke dia karena benci sama ibunya dan si rambut merah jadi malu karena ketahuan. Tapi dia nanya ke Arel, apa dia mikir hal yang sama? Arel ngeiyain kalau ibunya emang orang terkuat di desa mereka. Tapi anak itu bilang dia mewarisi bakat pendekar terbaik dari ayahnya. Jadi dia bakal ngalahin Arel buat buktiin kalau keluarganya lebih unggul. Setelah tenang, anak itu bilang ke Arel kalau dia udah jadi pendekar setahun yang lalu dan sejak itu latihan keras di bawah ayahnya. Dengan latihan tekunnya, anak itu mikir dia nggak mungkin kalah. Tapi Arel ngingetin dia kalau Arel juga diajarin sama ibunya yang hebat. Jadi dia nggak bakal kalah lawan dia. Kedua anak itu mengangkat pedang mereka buat mulai bertarung dan si rambut merah nyerang duluan. Arel menangkis serangannya dan balas menyerang. Dan mereka berdua pun terlibat pertarungan sengit. Melihat mereka adu serangan, dua anak lainnya kaget. Arel bisa ngimbangin si rambut merah. Padahal dia nggak punya kelas. Melihat anak itu mengayunkan pedangnya, Arel akui dia jauh lebih kuat dari dua anak tadi. Tapi gerakannya dikuasai amarah. Arel nunggu dia bikin kesalahan dan nyerang pas ada celah. Tapi anak itu ngeluarin jurus tebasan kembar yang bikin Arel mundur sampai ke tembok. Si rambut merah kaget, tebasan pertamanya berhasil ditangkis. Tapi dia lihat Arel terluka karena tebasan kedua. Akhirnya nggak tenang lagi. Arel nanya soal kemampuan anak itu dan dia ngejelasin kalau itu jurus kelas pendekar yang nggak bisa ditangkis sama orang tanpa kelas. Tapi Arel yakin dia bisa belajar menangkisnya kalau latihan yang cukup. Dan si rambut merah muji kegigihannya. Beberapa hari kemudian, kakaknya Arel lihat dia masih ngorok pas udah siang dan coba bangunin dia pakai ciuman. Dia bangun sebelum kakaknya nyentuh dia. Dengan dingin nyundul kakaknya sampai mental. Kakaknya Arel tersinggung dan minta ciuman permintaan maaf. Pas Arel keluar kamar buat sarapan, ibu mereka senyum dan nyiapin sarapan. Terus keluarga itu duduk buat makan bareng. Kakaknya Arel nanya apa? Dia mau latihan lagi dan Arel ngangguk. Ini bikin kakaknya marah dan nyuruh dia buat santai aja dan biarin dia yang dukung Tapi Arel nggak peduli dan bangun buat pergi. Kakaknya jadi heran, kenapa Arel tiap hari latihan terus? Sejak pulang ke rumah babak belur. Farah nenangin dia kalau Arel bakal baik-baik aja. Ngejelasin kalau mereka punya rahasia yang nggak dia tahu. Dia ngajak anaknya keluar dan buka peti penuh pedang rusak. Nunjukin seberapa keras Arel latihan beberapa hari terakhir. Sementara kakaknya kaget, ibunya Arel malah seneng anaknya jadi termotivasi setelah duel sama anak-anak lain. Tekad Arel juga bikin kakaknya semangat. Tapi kakaknya tetap mau menciptakan dunia di mana orang tanpa kelas kayak Arel nggak didiskriminasi. Sementara ibunya tersenyum lihat tujuan mulianya. Sementara itu, di hutan, Arel nyerang target latihan. Di pohon sebelum mundur, buat ambil ancang-ancang. Dia lalu ngeluarin tebasan kembar, sama kayak si rambut merah, dan ngerasa puas sama kekuatannya. Pas Arel mikir kalau dihajar sama si rambut merah itu, ada gunanya juga. Seekor goblin diam-diam ngintip dia dari semak-semak. Goblin itu loncat keluar buat nyerang pakai pentungannya,
Tapi Arel balik badan dan ngalahin dia pakai tebasan kembar. Pas Arel lagi seneng sama kekuatan jurusnya, seekor monster besar mengaum di belakangnya. Dia balik badan mau laporin kemunculan monster itu ke keamanan desa, tapi berhenti pas dengar teriakan panik. Ngerasa kenal sama suara teriakan itu Arel. Balik badan lagi, mikir dia nggak punya waktu buat manggil keamanan sebelum orang itu terluka. Dia pegang gagang pedangnya dan lari ke dalam hutan, sambil nenangin diri dalam hati kalau dia bakal baik-baik aja. Pas sudah deket sama sumber suara, Arel ngintip dari semak-semak dan nemuin si rambut merah dengan lengan berdarah. Terus Jia lihat ada hobgoblin raksasa di atas anak itu dan heran kenapa monster itu muncul. Arel lalu sadar kalau si rambut merah juga lagi latihan kayak dia dan ngalahin beberapa goblin liar, yang akhirnya mancing hobgoblin pemimpinnya datang. Pas hobgoblin itu nyudutin si anak, Arel berada di belakangnya dan siap-siap nyerang dari sudut terbaik. Arel tarik napas dalam buat persiapan, dan si rambut merah mikir tamat sudah riwayatnya. Hobgoblin itu ngangkat pentungannya buat serangan terakhir, tapi tiba-tiba Arel nebas dia pakai serangan tebasan kembar. Setelah monster itu jatuh, Arel mikir dia akhirnya udah menguasain gerakan kaki dari jurus itu. Si rambut merah coba jalan, tapi dia malah jatuh ke pelukan Arel. Sadar kalau anak itu udah kehilangan berkah pelindungnya. Arel nanya apa dia punya air suci buat nyembuhin lukanya. Anak itu cuma diam ngeliatin botol airnya yang hancur di tanah. Jadi Arel nawarin air sucinya sendiri. Setelah dia minum airnya, lukanya hilang. Dan si rambut merah jadi kesal lihat Arel jadi sekuat itu. Arel lihat energinya udah pulih, dan anak itu berterima kasih buat airnya. Sebelum nanya lagi soal jurus, hebatnya Arel dengan santai ngingetin kalau itu cuma tebasan kembar. Tapi anak itu nanya gimana caranya dia bisa belajar jurus itu tanpa kelas. Tahu kalau orang biasa nggak bisa belajar jurus spesial. Arel ngejelasin kalau dia latihan sampai batas kemampuannya demi jurus ini. Si rambut merah bingung, jadi Arel ngejelasin kalau dia belajar jurus itu dengan nyesuaiin waktu dan gerakan kakinya. Terus Arel bilang ke si rambut merah kalau dialah sumber belajar terpentingnya. Soalnya dia ngebantu Arel ngerti jurus itu setelah ngehajar dia puluhan kali pakai jurus itu. Pas anak itu kewalahan sama informasi ini, Arel bilang kalau dia latihan jurus tebasan kembar buat ngalahin dia di pertandingan ulang mereka. Kagum sama dedikasi Arel, si rambut merah nerima tantangan tanding ulangnya. Arel nanya apa? Dia yakin. Tapi anak itu bilang ini hal terkecil yang bisa dia lakuin setelah Arel nyelamatin dan nyembuhin lukanya. Arel kaget. Ternyata dia tahu cara balas budi dan anak itu merasa terhina karena Arel nganggep dia rendah. Nggak lama kemudian, kedua anak itu siap dengan pedang mereka dan mulai duel dengan tebasan kembar di waktu yang bersamaan. Pas lagi kaget karena Arel berhasil nangkis kedua tebasannya, si rambut merah kena serangan kejutan. Dia bingung serangan apa itu? Dan Arel bilang kalau dia nambahin tebasan ketiga. Si rambut merah ngingetin Arel kalau namanya itu tebasan kembar. Tapi Arel ngejelasin karena dia nggak dapat jurus paten dari kelas, dia bisa ngubah tekniknya sesuka hati. Dia ngasih tahu anak itu kalau ini pertama kalinya dia berhasil pakai serangan ketiga, yang bikin anak itu makin frustrasi. Si rambut merah mikir kalau jurus seorang pendekar nggak seharusnya kalah dari siapapun. Jadi Arel bilang dia bakal buktiin itu di pertandingan lain. Kedua anak itu ngangkat pedang lagi dan si rambut merah jadi lebih tenang. Mikir kalau dia punya keunggulan kecepatan dari Arel pas mereka berdua ngeluarin tebasan kembar mereka. Si rambut merah waspada sama tebasan ketiga Arel. Tapi kecepatan tebasan ketiga itu tetap bikin dia kaget dan ngejatuhin dia, walaupun berhasil ditangkis. Arel ngarahin pedangnya ke anak yang kalah itu dan bilang kalau hasil ini udah bisa ditebak. Si rambut merah nanya, kenapa serangan ketiganya cepat banget? Terus Arel ngejelasin kalau dia juga belajar trik itu dari dia. Arel ngungkapin kalau dia sengaja bikin dua serangan pertamanya lebih lambat dan ngerahin semua kekuatannya ke serangan ketiga buat bikin lawan kaget. Ngerasa kalah telak, si rambut merah menggertakkan giginya karena kalah, dan Arel pergi dengan kemenangan. Beberapa hari kemudian, pas keluarga Arel lagi makan malam, Farah ngasih tahu kalau anaknya Evan udah pergi buat latihan di Bresger. Kaget sama berita itu. Arel nanya Bresger itu apa, dan ibunya ngejelasin kalau itu kota para pendekar pedang. Dia bilang kalau dulu dia latihan di sebuah guild di sana sebelum nikah, dan Arel jadi semangat buat ngunjungin kota itu dan ngembangin semua potensi dia sebagai pahlawan tanpa kelas. 5 tahun kemudian,
Arel yang udah gedean dikit pergi ke kota Bresker naik kereta kuda. Pas ngelewatin hutan, kusirnya bilang bentar lagi mereka sampai. Setelah ngelewatin bukit, ada ibu-ibu di kereta nanya ke penumpang lain, pada mau ke tempat yang sama semua ya? Seorang pendekar barbar menjawabnya dengan jutek. Si cewek pun bertanya, kenapa dia marah-marah? Si barbar menunjuk pakaiannya yang norak. Cewek itu lalu menjelaskan kalau pakaian minim itu yang terbaik untuk kelas pendekar pedang gandanya. Kedua pendekar itu pun adu mulut, dan si kusir malah memuji-muji kekuatan serangan dari kelas-kelas tingkat dewa mereka. Tiba-tiba dia menghentikan kereta kudanya karena ada gerombolan orc liar muncul di depan mereka dan menyuruh keduanya membuktikan kekuatan mereka. Keberanian mereka yang tadi langsung ciut. Kedua pendekar itu ketakutan setengah mati saat Raja Orek berdiri. Seorang wanita biasa memegang lengan si laki-laki karena takut, tapi dia malah menepisnya dan lari menyelamatkan diri. Saat wanita itu juga kabur, kusir kereta memutuskan untuk ikut kabur juga. Tapi Arel diam-diam maju dan menerjang ke gerombolan orc. Saat Arel mulai mencabik-cabik para orc, si kusir melihat jurus lari kilatnya. Namun, karena para orc mengepung Arel, kusir itu berpikir Arel tidak akan bisa lolos. Tiba-tiba Arel berputar seperti tornado dan menebas semua orc. Semua orang kaget. Si kusir langsung sadar kalau jurus tarian pedang Arel adalah teknik andalan si putri pedang yang legendaris. Dia bingung bagaimana Arel bisa menggunakan teknik ini, karena putri pedang adalah kelas untuk perempuan. Di depan si kusir, Arel menghindari senjata berat Raja Orke dan melompat ke atas kepalanya. Dia menghunuskan pedangnya lurus ke tengkorak monster itu, dan monster itu pun ambruk tak bernyawa. Setelah itu, Arel kembali dan meminta kusir untuk membawanya ke Bresker. Saat Arel bilang dia ingin menjadi lebih kuat di sana, si kusir bilang kalau dia sudah terlalu dewa. Seorang anak laki-laki penumpang dengan semangat bertanya pada Arel tentang kelasnya, dan dia membuat semua orang kaget dengan bilang kalau dia sama sekali tidak punya kelas. Ternyata 5 tahun lalu Arel menunjukkan pada ibunya jurus irisan kembar yang dia pelajari dari si rambut merah. Ibunya mengira dia sedang bermimpi, tapi Arel menjelaskan bahwa dia bisa belajar jurus-jurus meskipun tanpa kelas. Kemudian Arel memintanya untuk mengajarinya jurus-jurus putri pedang sebelum dia pergi ke Bresker untuk latihan lebih lanjut. Ibu Arel terpesona dengan bakat putranya dan langsung menyombongkannya ke seluruh keluarga. Mimpi Arel tiba-tiba berakhir saat kusir kereta membangunkannya di Bresker. Arel melihat semua pendekar pedang di sekelilingnya, merasakan ada banyak pendekar pedang tingkat dewa juga. Dia bertanya pada kusir kereta tentang kelasnya, tapi dia pura-pura seperti orang biasa. Arel bilang kusir itu paham banget sama jurus-jurus pedangnya, jadi dia pasti kuat juga. Merasa ketahuan, si kusir menjelaskan kalau dia sebenarnya adalah Satria Suci, tingkat dewa. Arel pun bertanya kenapa dia jadi kusir kereta. Si kusir menjelaskan bahwa setiap kali dia lelah bertarung, dia istirahat dengan menjadi kusir biasa. Arel mengangguk, mengerti kalau istirahat dari latihan itu juga penting, dan si kusir menyarankannya untuk bergabung dengan guild pedang. Untuk memulai, dia bilang kalau kota itu mengadakan banyak turnamen ilmu pedang, di mana dia bisa memenangkan banyak uang. Saat si kusir bilang Arel tidak bisa ikut tanpa keanggotaan guild, dia mengangguk dan setuju dengan rencana itu. Arel merasa semangat untuk melawan lawan yang lebih kuat, tapi si kusir memperingatkannya untuk waspada terhadap beberapa guild jahat di luar sana. Begitu si kusir pergi, Arel berbalik dan masuk ke kota. Dia menemukan guild kavaleri yang merekrut pendekar pedang satria dan guild jalan pedang yang terbuka untuk semua orang. Tiba-tiba seorang gadis berlari untuk memeluk Arel, tapi malah jatuh tersungkur karena Arel menghindarinya. Dia heran bagaimana Arel bisa menghindar tanpa melihat, mengira Arel sangat kuat karena bisa merasakannya. Sementara Arel bingung. Gadis itu bertanya, apakah dia mau bergabung dengan sebuah guild? Setelah dia mengangguk, gadis itu dengan cepat mulai mempromosikan guild barunya. Dia menunjukkan kontraknya, tapi Arel meninggalkannya begitu saja. Gadis itu menarik sabuknya dan bertanya kenapa dia pergi. Arel pun bilang kalau dia terlihat terlalu putus asa. Dia pikir guildnya pasti butuh anggota baru karena lemah. Di situ mencoba berakting seolah-olah mereka adalah guild papan atas yang terkenal. Arel menolak untuk ditipu. Jadi gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Lelia dan menawarkan untuk kencan dengannya jika dia bergabung. Arel bilang dia tidak tertarik dan gadis itu terdiam. Dia pikir Lelia sama saja seperti kakak perempuannya, sok cantik, padahal
dadanya rata kayak talenan. Lalu dia bertanya pada Lilia tentang guild terbesar di Bresker, dan Lilia marah karena merasa tidak dihargai. Mencoba tenang, Lilia memberitahunya bahwa pedang hitam adalah guild terkuat. Dengan 8 pendekar pedang peringkat A, dia memberitahu Arel lokasinya. Dan Arel pun pergi ke markas besar mereka. Seorang penjaga mendekatinya dan bertanya apa maunya. Arel bilang dia ingin bergabung dengan guild. Jadi penjaga itu menyuruhnya untuk mengikuti tes. Arel mengikutinya dan mengantri untuk pendaftaran tes. Begitu giliran Arel, resepsionis menjelaskan bahwa guildnya hanya menerima kelas tingkat dewa. Ketika Arel memberitahunya bahwa dia tidak punya kelas, resepsionis itu tertawa kasar dan menyuruhnya pergi. Di belakangnya, pendekar pedang lain mulai berbisik tentangnya dan Arel bertanya pada resepsionis apakah dia bisa mengikuti tes karena dia percaya diri dengan kemampuannya. Namun, resepsionis menolak, mengatakan dia tidak bisa mengubah aturan. Tiba-tiba, ruangan menjadi terang. Saat beberapa pendekar pedang peringkat A masuk ke ruangan dan Arel memutuskan untuk mencoba peruntungannya di tempat lain. Dia mencoba mengunjungi guild lain, tetapi semuanya menolaknya tanpa pikir panjang. Setelah itu Arel merasa putus asa karena dia tidak diizinkan mencoba satu tes pun. Lalu dia ingat ibunya memberinya surat rekomendasi untuk membantunya bergabung dengan guild lamanya. Saat itu Arel berpikir ibunya hanya terlalu protektif. Tapi sekarang dia sadar ibunya tahu dia akan ditolak. Saat Arel memutuskan untuk bergabung dengan guild ibunya, Lilia muncul lagi, tapi dia mengabaikannya dan pergi. Saat dia berjalan melewati kota, Lilia terus memohon padanya untuk bergabung dan menyelamatkan guildnya. Arel terus menolaknya, jadi Lilia menawarkan untuk menjilat sepatunya untuk meyakinkannya. Namun, dia meninggalkannya di depan penduduk kota yang jijik, dan Lilia bersumpah tidak akan pernah menyerah. Setelah Arel akhirnya menemukan lokasi guild, Lilia menyusulnya lagi. Dia bilang Arel boleh bergabung dengan mereka dan menunjuk ke markas besar itu. Arel heran kenapa guildnya sangat lemah, padahal gedungnya sangat besar. Dan Lilia mengungkapkan bahwa mereka telah kehilangan kejayaan masa lalu mereka. Namun, Lilia yakin bahwa dia bisa mengembalikan guild Taring Naga yang dipimpin oleh Raja Pedang Ganda dengan nama ini. Arel teringat bahwa ibunya juga berada di guild yang sama di masa mudanya. Dia akhirnya setuju untuk berkunjung, jadi Lilia membawanya masuk dan menuntunnya ke sebuah kursi. Tiba-tiba, ayah Lilia yang mabuk muncul dari sofa dan Lilia marah padanya. Lilia mengingatkannya bahwa dokter melarangnya minum dan mereka toh tidak punya uang untuk alkohol. Namun, ayahnya tidak peduli dan Arel sadar bahwa dialah sang Raja Pedang Ganda. Saat Arel melihat lengan pria itu yang hilang, pria itu menyuruhnya meninggalkan guild karena akan segera tamat. Lilia mencoba menghentikan ayahnya, tapi ayahnya mengabaikannya dan berjalan keluar. Dia memberitahu Arel bahwa ayahnya adalah salah satu pendekar pedang top di Bresker, tetapi karirnya berakhir setelah kehilangan lengannya. Dia berpikir Arel pasti tidak akan bergabung dengan guild kumuh mereka sekarang. Tetapi Arel justru memutuskan untuk bergabung. Lilia mengira dia sedang bermimpi, tetapi Arel mengungkapkan bahwa guild lain akan menolaknya juga. Arel dengan senang hati menunjukkan kontrak guild padanya, dan dia duduk untuk menandatanganinya. Setelah selesai, dia menyerahkan kontrak itu kepada Lilia, yang akhirnya tahu bahwa Arel tidak punya kelas. Lilia mengira Arel sedang mengerjainya, jadi dia menunjukkan sertifikat kelasnya. Setelah melihat lebih dekat, Lilia dengan tenang bangkit dan menarik pedang sebelum mengancam akan memberi Arel kelas almarhum jika dia tidak segera meninggalkan guild. Arel bertanya, mengapa Lilia ingin dia pergi, dan Lilia dengan marah menunjukkan bahwa dia membutuhkan pendekar pedang sungguhan untuk guildnya. Mengingat bagaimana Arel mempermalukannya, Lilia frustrasi karena dia dibuli oleh sampah tak berkelas. Lalu seorang wanita bernama Raina masuk ke ruangan dan Lilia dengan cepat melompat ke pelukannya. Lilia memberitahunya bahwa ada orang tak berkelas yang mencoba menipunya dan Raina langsung mengenalinya. Arel bingung karena Raina mengenalnya. Jadi Raina memberitahunya bahwa mereka berasal dari kampung halaman yang sama. Dia mengingatkannya bahwa mereka pernah berduel di masa kecil. Tetapi Arel masih tidak mengingatnya. Kemudian Raina memberitahunya bahwa mereka bertemu 5 tahun yang lalu. Tetapi Arel mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakan gadis secantik Raina. Sementara wajah Raina memerah seperti tomat. Arel
akhirnya ingat pernah bertarung dengan seorang anak laki-laki berambut merah. Tetapi Raina mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah putri dan anak satu-satunya Kapten Evan. Arel meminta maaf karena tidak mengenalinya, dan Raina berpikir bahwa dia mungkin terlihat berbeda karena rambutnya yang panjang. Padahal dalam hati dia berpikir bukan rambutnya yang berubah. Arel melihat ke dada Raina, sementara Lilia bertanya padanya, apakah Arel adalah anak laki-laki tak berkelas yang mengalahkannya? Ketika Raina mengangguk, Lilia kaget karena ternyata itu dia. Raina memberitahunya bahwa dia tidak akan kalah kali ini karena dia sudah jauh lebih kuat. Masih kesal dengan kekalahannya sebelumnya, dia menantang Arel untuk tanding ulang demi kenangan lama. Para gadis membawanya ke tempat latihan guild dan Lilia masih merasa terkejut Raina mau melawan orang biasa yang tak berkelas. Namun, Raina mengakui bahwa Arel sangat kuat dan bertekad untuk mengalahkannya. Begitu kedua pendekar pedang itu naik ke lapangan, Lilia bertindak sebagai wasit dan memulai pertandingan. Raina memulai dengan irisan kembar, dan Arel berpikir dia bisa dengan mudah menghentikannya. Namun, irisan itu mengabaikan serangan Arel dan mengenai tubuhnya. Dia bertanya-tanya bagaimana Raina bisa menembusnya, dan Raina melempar pedang beratnya. Raina menjelaskan bahwa pedang itu 5 kali lebih berat dari biasanya, sehingga Arel tidak bisa membalas serangannya dengan teknik yang sama. Setelah dia mengungkapkan bahwa kelas pendekar pedang kasarnya meningkatkan kekuatan serangannya, Arel terkejut dan menahan serangannya. Dia memuji kemajuan Raina yang luar biasa. Saat Raina melanjutkan serangannya, Arel mundur dan mengakui bahwa dia akan kalah jika terus menghadapinya secara langsung. Dia heran mengapa Raina membocorkan rahasianya, tetapi Raina mengatakan itu sepadan untuk mengalahkannya. Kemudian Arel memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengenainya dengan kecepatannya, dan Raina maju untuk menghukumnya. Raina menangkis pedang Arel dan menyerang tubuhnya, tapi itu menghilang menjadi bayangan. Raina kaget. Arel muncul di belakangnya dan menyerang lehernya. Dia heran bagaimana Arel menghindari serangannya, tapi Arel mengingatkannya bahwa itu hanya bayangan. Mengetahui bahwa jurus bayangan adalah teknik pendekar pedang tertinggi, Raina tertegun. Dia mencoba menyerang Arel lagi, tetapi Arel menghindari semuanya, mengatakan bahwa teknik itu semudah bergerak sangat cepat. Raina merasa terhina dengan penjelasan sederhana. Arel mengatakan kepadanya bahwa butuh banyak usaha untuk menguasai teknik itu. Dia menghilang dan menyerangnya dengan pukulan lain, tetapi menyadari bahwa serangannya tidak merusak perisai pelindungnya. Raina tersenyum puas dan mengungkapkan bahwa pendekar pedang kuat memiliki pertahanan yang ditingkatkan. Dia mencoba menyerang lagi, tetapi Arel menghindar ke samping dan membalas dengan serangan balik. Seperti yang dia ungkapkan, dia belajar serangan balik ini dari ibunya. Raina tumbang karena kalah menyaksikan pertarungan itu. Lilia merasa kaget, tetapi mengumumkan kemenangan Arel. Raina merasa frustrasi karena kalah, meskipun sudah menjadi lebih kuat, dan Arel memujinya atas keahliannya. Namun, dia menunjukkan bahwa dia hanya lebih kuat darinya, dan Raina mulai menangis. Lilia dengan cepat bergegas untuk menghiburnya, marah karena Arel membuatnya menangis. Dia bingung mengapa Raina menangis meskipun dia memujinya, dan Raina berpura-pura tidak menangis sebelum berlari kembali ke guild. Begitu dia di dalam, Arel dan Lilia mendengarnya menangis meraung-raung karena kalah. Bahkan setelah semua latihannya selama 5 tahun terakhir, setelah itu, Lilia dengan senang hati menerima Arel ke dalam guild mereka. Arel memperhatikan perubahan sikapnya, tetapi Lilia berpura-pura seolah dia selalu percaya pada kekuatannya sejak awal. Arel teringat sikap agresif Lilia, tapi melupakannya, dan bertanya mengapa guild itu sekarat. Lilia dengan canggung memberitahunya bahwa mereka berutang, dan Arel bertanya, berapa banyak? Dia memanggilnya mendekat dan membisikkan angkanya ke telinganya, tetapi mengatakan bahwa mereka bisa melunasinya jika mereka memenangkan turnamen yang akan datang. Lilia menjelaskan bahwa dia membutuhkan 3 anggota untuk berpartisipasi, dan Arel bertanya, mengapa? Raina tinggal di tempat kumuh mereka. Lilia mengungkapkan bahwa ketika Raina pertama kali datang ke Bresker, dia ditolak oleh semua guild besar. Namun, ayah Lilia melihat potensi Raina dan dengan baik hati menerimanya ke Taring Naga. Arel mengangguk, mengerti bahwa Raina membalas kebaikan mereka dengan kesetiaannya. Dia memberitahu Lilia bahwa akan mudah melunasi utang mereka dengan turnamen. Namun, Lilia tidak merasa percaya diri, karena mereka akan menghadapi tim musuh hingga 5 anggota
hanya dengan 3 orang. Sementara Lilia merasa khawatir tentang musuh-musuh mengancam yang akan mereka hadapi. Arel merasa bersemangat untuk tantangan itu. Menantikan turnamen, Arel bilang kalau melawan musuh yang kuat adalah alasan dia datang ke Braesgard. Ternyata Master Guild diam-diam mengawasi mereka selama ini. Master Guild itu pun pergi setelah menyadari potensi besar Arel. Paginya, Arel melek-melek, udah di kamar yang asing. Tapi dia langsung inget kalau sekarang udah jadi anak kos di Guild Dragonfang. Begitu keluar kamar, dia langsung nyapa Lilia dan Raina yang lagi di meja. Lilia nanya apa tidurnya pules, dan Arel ngangguk sambil bilang udah lama banget dia nggak ngerasain tidur di kasur yang beneran. Arel ngeliat Raina diem 1000 bahasa. Dia jadi mikir, ini cewek masih ngambek kali ya, gara-gara kalah kemarin. Lamunan Arel langsung buyar pas Lilia nyeletuk kalau mereka akhirnya bisa ikutan turnamen guild. Dengan semangat 45, Lilia ngumumin kalau Dragonfang udah didaftarin dan siap tempur. Arel yang penasaran langsung nanya, apa duit hadiahnya nanti cukup buat lunasin utang mereka? Lilia mengiyakan sambil ngejelasin aturan mainnya. Begitu dia bilang kalau mereka harus ngalahin semua anggota guild lawan buat menang, Raina langsung cemas. Takut mereka bakal ketemu lawan berat dengan jumlah anggota yang lebih sedikit. Tapi Lilia tetap optimis. Soalnya kemungkinan ketemu pendekar pedang peringkat A yang super kuat itu kecil. Lilia seneng banget karena mereka punya 2 pendekar pedang peringkat B. Arel jadi bingung sama sistem peringkat yang aneh itu. Raina langsung nyinyir ngatain Arel Cooper. Tapi Lilia ngejelasin kalau peringkat pendekar pedang itu dimulai dari D sampai A, tergantung kekuatan mereka. Dia juga ngasih tahu kalau di seluruh Blazkir itu cuma ada 20 pendekar pedang peringkat A. Dan dia sama Raina itu ada di peringkat B. Meskipun Arel bisa ngalahin Raina, Lilia nggak curiga kalau dia itu peringkat A. Soalnya perbedaan kekuatannya jauh banget. Tiba-tiba Lilia ingat kalau pengumuman pasangan tanding buat kompetisi bakal diumumin. Jadi dia langsung cabut buat ngecek. Setelah Lilia pergi, Raina juga ikut berdiri. Dan Arel nanya dia mau kemana. Pas Raina bilang mau latihan, Arel nanya buat mastiin kalau kelasnya itu Power Blademan. Dia penasaran, apa Raina punya skill lain selain dari kelas utamanya. Raina pun cerita soal skill harness yang bisa memperkuat perisai pelindungnya. Karena pengen bisa juga, Arel langsung berdiri dan megang tangan Raina. Raina udah gear ngira Arel mau romantis-romantisan. Si Arel malah tiba-tiba minta digebukin pakai pedangnya yang masih di dalam sarung. Kata Arel si cara itu bisa bikin mereka makin akrab. Tapi Raina langsung nolak sambil bilang kalau seleranya nggak seaneh itu. Arel buru-buru ngejelasin kalau dia cuma pengen belajar skill hardness punya Raina. Menurut Arel, karena skill itu nambahin kemampuan seseorang buat nahan serangan. Cara terbaik buat mempelajarinya ya dengan digebukin terus-terusan. Raina ngingetin Arel kalau dia nggak bisa asal belajar skill orang, soalnya itu anugerah dari Dewi. Tapi Arel balik ngingetin kalau dia juga berhasil belajar skill double slash dan residual image, yang langsung bikin Raina terdiam. Akhirnya Raina ngajak Arel ke tempat latihan, di mana Arel minta pedang berat miliknya. Raina yang awalnya ngira Arel nggak bakal kuat ngangkat, kaget setengah mati pas Arel dengan entengnya narik pedang itu. Arel bilang kalau ini semua hasil dari latihan keras selama berjam-jam, dan dia yakin bisa mempelajari skill hardness dengan cara ini. Akhirnya Raina mengakui kerja keras Arel dan setuju buat ngajarin dia. Sambil ngingetin kalau dia nggak bakal main-main, Arel malah seneng karena bisa dapet cewek sekuat dia dari kampung halamannya. Komentar itu bikin Raina salah tingkah lagi, tapi dia langsung ngangkat pedangnya dan memulai latihan mereka. Pas mereka lagi asik latihan, Lilia lari-larian datang sambil panik soal lawan pertama mereka. Dia nangis-nangis karena pertandingan pertama mereka ternyata ngelawan Black Blade, guild paling kuat seantero kota. Lilia tahu banget kalau pemimpin mereka, si George, itu orangnya brengsek abis. Jadi dia yakin George bakal ngehancurin mereka tanpa ampun. Meski begitu, Lilia mutusin buat ngelawan takdir dan nyiapin yang terbaik buat turnamen. Pas Lilia akhirnya sadar Raina lagi ngehajar Arel, dia langsung ngira mereka berantem gara-gara kerja sama tim yang buruk. Raina ngejelasin kalau ini cuma latihan khusus, tapi Lilia tetap aja mikir kalau Raina lagi ngelampiasin kekesalannya ke Arel. Arel yang udah tepar, bangun sambil ngeluh kelaparan. Tapi Lilia malah nyuruh dia minum air suci dulu. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya tiba juga
waktu buat turnamen. Arel takjub ngeliat Koloseum yang gede banget dan penonton yang rame. Terus dia dengerin beberapa penonton lagi bisik-bisik soal pertandingan mereka. Mereka kelihatan seneng bakal nonton dua guild besar bertarung. Tapi ujung-ujungnya mereka masang taruhan buat Black Blade. Soalnya mana mungkin Dragonfang yang cupu itu bisa menang. Lilia udah siap mau nyemprot para penonton itu. Tapi Raina keburu nahan dia sebelum bikin keributan. Arel kaget, ternyata ada bursa taruhan segala di turnamen ini. Dan Lilia langsung nyengir licik pas sadar perbandingan taruhan mereka itu 20-1. Arel malah kagum sama angkanya, yang langsung bikin Lilia sewot sambil ngingetin kalau itu artinya nggak ada seorang pun yang percaya mereka bakal menang. Tapi Lilia justru ngelihat ini sebagai kesempatan emas buat ngeruk duit orang kalau mereka entah gimana caranya bisa menang lawan Black Blade. Mikir kalau mereka juga bakal tetap bokek kalau kalah. Lilia ngaku kalau dia udah ngegadein rumahnya dan masang semua tabungan hidup mereka buat guild sendiri. Raina mikir kemungkinan mereka kalah itu jauh lebih gede. Tapi Lilia udah pasrah. Toh mereka udah di titik terendah ini. Tiba-tiba George datang dan muji Lilia karena udah ngejaga guild ayahnya dengan penuh semangat. Dia nanyain soal pahlawan tanpa kelas yang direkrut Lilia. Dan Lilia yakin banget orang ini cuma lagi ngejek dia. Dengan muka palsu, George ngaku kalau dia cuma sedih ngelihat kemunduran guild saingannya itu. Dia ngejek Lilia dengan bilang kalau dia sengaja ngatur pertandingan mereka biar semua orang seneng nonton duel antara guild terkuat yang lama versus yang baru. George juga nambahin kalau dia udah ngasih kesempatan bagus buat Lilia dapat duit dari taruhan. Tapi sambil ketawa karena dia tahu Lilia nggak mungkin bisa ngalahin pendekar pedang peringkat A miliknya. Setelah Lilia ngebales kalau mereka pasti menang, George pergi ninggalin dia yang udah mendidih karena marah. Arel merhatiin betapa liciknya si George, ngejek lewat kata-kata manis. Gak lama kemudian, waktu pertandingan dimulai, si pembawa acara mulai manasin suasana. Di tengah sorak-sorai penonton, Arel sadar kalau George nggak ikut bertarung. Arel sempat mikir mungkin si pemimpin itu baik hati. Tapi Lilia ngingetin kalau semua anggota Black Blade itu peringkat A. Raina juga yakin mereka nggak bakal main-main. Arel malah jadi semangat pengen lihat skill para pendekar pedang yang lebih kuat. Gak lama, pembawa acara manggil pertandingan pertama antara Geo dari Black Blade melawan si tanpa kelas, Arel dari Dragonfang. Begitu Arel masuk ke arena, penonton langsung pada bisik-bisik soal dia. Mereka heran kenapa Dragonfang ngirim bocah lemah tanpa kelas cuma buat dipermalukan. Dan Geo sendiri mikir, pertandingan ini cuma buang-buang waktunya. Pembawa acara memulai pertandingan, dan Geo langsung teleport ke depan Arel dan nusuk dia pakai tombaknya. Lilia langsung cemas ngelihat Arel. Tapi Raina ngingetin kalau itu cuma bayangan. Ngelihat bayangannya lenyap, senyum sombong Geo langsung luntur. Tapi dia cepet-cepet berbalik dan nusuk badan yang ada di belakangnya. Sialnya, itu ternyata bayangan lagi. Dan sekarang dia ngeliat ada dua Arel berdiri di arena. Geo mikir dia bisa ngabisin keduanya pakai skill Blink Dash. Tapi dia kaget bukan main. Pas lihat Arel yang ketiga muncul di belakangnya. Pas ketiga bayangan itu nyerbu dia, Geo berhasil ngalahin semuanya. Tapi Arel yang asli dengan gampangnya muncul dari bawah dan ngalahin dia dengan satu serangan. Geo langsung ambruk ke tanah, bingung gimana caranya Arel bisa bikin 3 bayangan. Tapi Arel ngejelasin kalau ibunya bisa bikin 5 bayangan tanpa perlu usaha dengan tumbangnya Geo. Pembawa acara langsung ngumumin pemenangnya dan penonton bersorak-sorai. Lilia juga ikut teriak-teriak buat Arel. Sementara Raina shock ngeliat Arel bisa ngalahin pendekar peringkat A segampang itu. Pas tim medis ngebawa Geo pergi, Arel malah mikir kalau dia masih butuh banyak latihan lagi sebelum bisa niru serangan kritikalnya Geo. Sementara itu, para penonton kaget banget ngeliat orang tanpa kelas bisa ngalahin pendekar pedang. George yang nonton dari jauh cuma diem aja pas pertandingan berikutnya dimulai. Pendekar pedang Black Blade selanjutnya nyerang Arel, tapi serangannya ditangkis dengan mudah. Terus, Arel dengan gampang nebas, dia pakai skill double slash dan menang lagi. Di pertandingan berikutnya, lawan Arel coba pakai belati buat pertarungan jarak dekat. Tapi Arel tiba-tiba muncul di belakangnya kayak hantu dan langsung menjatuhkannya. Bahkan teman-teman satu tim Arel kaget ngeliat dia menang 3 kali berturut-turut. Raina nanya ke Lilia, kenapa dia nggak ikut bertarung? Dan Lilia ngaku kalau dia tahu nggak bakal bisa menang, jadi mending dia terus nyemangatin bintang mereka aja. Lilia ngajak Raina buat ikut nyemangatin,
dan mereka nonton Arel ngelawan seorang pengguna perisai. Arel dengan gampang ngehindarin serangan lawannya, yang mikir kalau Arel itu bohong soal statusnya yang tanpa kelas. Arel muji lawannya, bilang kalau dia harus ngalahinnya pelan-pelan karena dia nggak bisa nembus perisainya. Tapi si pengguna perisai itu ngingetin kalau pahlawan tanpa kelas harusnya nggak bisa ngelakuin hal kayak gitu. Arel bilang dia bisa sampai di titik ini berkat kerja keras, tapi lawannya nggak percaya. Katanya kelas itu nggak bisa dilampaui cuma dengan kerja keras. Dia pura-pura nyerang Arel pakai pedangnya, tapi itu cuma tipuan buat nyeruduk pakai perisainya. Sialnya, Arel udah nebak gerakannya dan langsung ngelakuin serangan balik pakai skill foresight. Serangan balasan itu bikin perisainya mental, dan si pengguna perisai itu kaget ngira Arel belajar skill itu dari lawannya yang sebelumnya. Arel sendiri mikir dia masih jauh buat bisa nguasain serangan balik itu, tapi setidaknya udah bisa dipakai dalam pertarungan. Setelah ngeliat itu, dia pakai tendangan balasan ke lawannya lagi, yang masih aja kaget ngeliat Arel bisa belajar secepat itu. Terus Arel jalan ngedeketin perisai itu dan ngambilnya, bikin lawannya makin marah. Dia nyerbu Arel buat ngehukum, tapi Arel dengan gampang menghindar dan ngalahin dia pakai perisainya sendiri. Setelah pembawa acara ngumumin kemenangan keempat Arel, penonton mulai ragu apa dia beneran tanpa kelas. Panitia turnamen sampai minta buat lihat kartu kelas Arel buat mastiin. Arel setuju buat ngasihin kartunya. Jadi pembawa acara ngambil kartu itu, masukin ke bola kristal, dan semua orang langsung hening. Begitu panitia ngeverifikasi kalau Arel beneran tanpa kelas, George mulai ngerasain tekanan kekalahan. Bahkan Raina mulai berharap mereka bisa menang. Lilia jadi nyesel kenapa dia nggak tahu kekuatan penuh Arel dari awal. Kalau tahu kan dia bisa ngejual semua pusaka keluarganya buat masang taruhan lebih banyak lagi. Raina bilang dia juga nggak nyangka Arel bisa berkembang sejauh ini, dan jadi penasaran gimana cara Arel latihan selama 5 tahun terakhir. Sementara itu, Lilia udah siap-siap mau nikahin Arel. Mikir kalau apapun yang terjadi sama Guild, dia bisa ngebangunnya lagi selama ada Arel di sisinya. Pas Lilia lagi asyik sama rencana gelapnya, Arel jadi merinding ngerasain aura jahat dari Lilia. Akhirnya, pembawa acara ngenalin pendekar pedang terakhir dari Black Blade yang bernama Master Masamune. Arel merhatiin kalau Masamune pakai katana. Raina langsung sadar kalau dia itu pendekar pedang dari kelas samurai yang langka. Karena tahu Masamune belum pernah bertarung di depan umum sebelumnya, Lilia yakin kalau dia itu jagoan rahasia Black Blade buat turnamen ini. Begitu pertandingan dimulai, Masamune dengan tenang megang pedangnya, dan Arel ngerasa tertekan ngeliat ketenangannya, ngerasain keraguan Arel. Masamune tersenyum dan nebak kalau Arel lagi nunggu dia deketan biar bisa ngeluarin jurus pamungkasnya. Dengar provokasi itu, Arel malah mulai jalan mendekat, bikin Masamune kaget. Arel ngejelasin kalau mereka kan gak mungkin cuma diem daiman kayak pohon sepanjang pertandingan, dan dia juga pengen lihat jurus terkuatnya Masamune. Masamune terkekeh, bilang kalau Arel nggak bakal punya waktu buat bereaksi atau ngeliat kalau dia udah ngeluarin jurus pamungkasnya. Tapi Arel tetap percaya diri sama kecepatannya dan terus jalan. Dia sadar kalau pedang Masamune masih ada di sarungnya dan jadi mikir apa serangan terakhirnya bakal dikeluarin cuma dalam satu tebasan. Arel sempat mikir buat pakai bayangan, tapi dia urungin niatnya. Soalnya Masamune kelihatan terlalu fokus buat bisa ditipu. Dia berhenti tepat di depan lawannya, tahu kalau satu serangan bakal jadi penentu pertandingan mereka. Keduanya nahan napas, dan pas Arel ngambil langkah terakhirnya, Masamune langsung nyerang dengan kecepatan kilat. Tapi Arel lenyap tepat di depan matanya. Masamune shock banget, soalnya Arel gerak cepet banget pakai badan aslinya dan udah ada di belakangnya. Arel muji kecepatan Masamune, tapi dia bilang kalau orang yang ngelatih dia itu jauh lebih cepat. Dia pun ngeluarin jurus piercing tempis yang langsung bikin Masamune kewalahan dan terlempar ke tanah. Raina dan Lilia bengong pas ngenalin jurus pamungkas milik sang putri pedang. Sementara penonton gak percaya Arel menang. Pembawa acara langsung ngesahin kemenangannya, dan semua orang mulai teriak-teriak ke kubu Black Blade karena udah ngebuang duit mereka di taruhan. Kedua rekan tim Arel ngerayain kemenangan mereka, dan Lilia coba meluk Arel pas dia balik, tapi Arel ngehindar dan biarin Lilia jatuh, sambil ngejelasin kalau itu cuma refleks buat ngelindungin diri dari kakak perempuannya. Lilia langsung ceria lagi pas inget soal duit yang banyak, dan Arel ngeliat Raina lagi ngebuka tangannya lebar-lebar. Dia sadar pose memalukan Raina dan jadi salah tingkah, tapi Arel bilang ke Raina
kalau dia mau meluknya tanpa baju zirah. Lilia nawarin diri buat menuhi hasratnya, tapi Arel ngebiarin dia jatuh lagi. Sementara George cuma bisa gigit jari, bersiap buat ngebales kekalahan yang memalukan ini.